Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang Excel, di mana yang akan kita pelajari adalah rumus dasar if. Jadi rumus if adalah rumus yang kita gunakan di Excel untuk melakukan pengkondisian. Jadi misalkan di sini kita ingin mengeluarkan keterangan lulus atau tidak lulus berdasarkan nilai yang didapatkan oleh masing-masing nama ini. Jadi misalkan kita ingin buat kondisi yang ingin kita buat itu kalau misalkan nilainya di atas, kalau nilainya di atas 60 dalam artian 61 sampai 100, maka statusnya lulus. Tapi kalau misalkan nilainya di bawah 61 dalam artian 0 sampai 60, maka statusnya tidak lulus. Nah, kita ingin membuat pengkondisian seperti itu di Excel. Oke, jadi ini sangat membantu teman-teman apabila punya pekerjaan yang berkaitan dengan Excel, seperti menentukan nilai siswa, nilai kelulusan siswa, atau nilai kehadiran siswa dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan rumus if ini. Oke, nah sekarang kita akan melihat bagaimana cara membuatnya. Oke, kita akan buat sheet baru. Kita buat dulu contoh. Oke, kita akan masukkan beberapa nama. Oke, kita akan pakai nama acak aja. Oke, kita akan buat nilai random sebagai contoh saja. Oke, biar saya nggak capek-capek ngetik nilai-nilai contohnya ya, jadi saya buat fungsi pakai range between. Jadi ini bisa teman-teman pakai kalau misalkan ingin memberikan contoh di Excel. Oke, nah sekarang kita akan membuat pengkondisian seperti hasilnya tadi. Kalau nilainya di atas 60 maka statusnya lulus. Kalau nilainya di bawah 60 ya, atau 60 ke bawah itu statusnya tidak lulus. Oke, kita akan buat keterangannya. Jadi yang kita gunakan adalah rumus if. Oke, seperti teman-teman belajar mungkin sebelumnya di tempat lain atau dimanapun, untuk menulis rumus di Excel itu awali dengan tanda sama dengan, kemudian rumusnya apa, fungsinya if, kemudian buka kurung. Di sini ada 3 parameter yang diminta. Yang pertama logical test atau logical test, kemudian nilainya jika benar dan nilainya jika salah. Oke, logical test ini isinya adalah nilai ini. Jadi if kita klik nilai, kemudian jika nilai lebih kecil dari 61 ya, jadi kalau nilai ini lebih kecil dari 61 maka apa yang ingin kita berikan di kotak ini ya, jadi kita pisahkan dengan tanda koma. Oke, tanda koma ini mungkin berbeda-beda ya, sesuaikan dengan format Excel teman-teman. Bisa jadi teman-teman di sini bukan menggunakan tanda koma tapi tanda titik koma, jadi sesuaikan saja dengan apa petunjuknya di sini. Ya, jadi kalau di sini keluarnya koma maka gunakan koma, tapi kalau di sini keluarnya logical test baru titik koma, teman-teman gunakan titik koma. Jadi ikuti petunjuknya. Nah, ini kebetulan saya menggunakan koma, jadi saya pakai koma. Kemudian yang ingin saya keluarkan keterangannya berdasarkan nilai ini. Ya, jadi kalau nilainya lebih kecil dari 61 maka saya ingin keluarkan keterangan tidak lulus. Kemudian dalam tanda petik. Ingat ya, kalau misalkan keluarannya berupa tulisan atau teks bukan berupa angka, maka keluarannya mesti ditulis dalam tanda petik 2 seperti ini. Ya, jadi jangan sampai lupa. Kecuali misalkan keluarannya angka misalkan 0 atau 1, itu tidak perlu menggunakan tanda petik. Tapi kalau misalkan keluarannya menggunakan atau hasilnya menggunakan teks, tulisan, atau kalimat atau kata, silakan gunakan tanda petik. Kemudian selanjutnya ini
ingin kita keluarkan nilainya tidak lulus bila ini benar ya. Jadi kalau kondisi ini benar, maka kita ingin keluarkan nilainya tidak lulus. Kemudian kalau misalkan ini salah, artinya C2 lebih besar dari 61, maka lulus ya. Jadi C2-nya, kalau C2-nya 61 ke atas ya, 61, 62 dan seterusnya, itu maka kita kasih keluar keterangannya lulus. Kita coba enter. Oke, lulus. Nah, kita tinggal copy rumusnya ke bawah. Lulus semua ya. Oke, coba kita ganti, misalkan ini 50. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ini teman-teman silakan gunakan rumus Excel-nya, rumus if untuk keperluan teman-teman saat bekerja dengan Excel. Oke, sampai jumpa di tutorial yang lain.